Bayangkan, sebentar, di tengah ritme hidup yang semakin cepat, di antara tuntutan yang gak pernah mau berhenti, dan di antara suara-suara di luar sana, yang selalu merasa lebih keras dari suara hati kamu sendiri, kamu akhirnya sampai juga di titik ini, membaca sesuatu yang mungkin sedang kamu butuhkan, yang mungkin bisa jadi tempat kamu berhenti sebentar, napas pelan, dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kamu. Karena kadang, yang paling kamu butuhkan bukan nasihat, bukan motivasi, bukan kata-kata indah dari siapapun. Yang kamu butuhkan cuma satu. Hening sebentar. Hening dari ributnya pikiran. Hening dari luka yang gak sempat kamu obati. Hening dari kecewa yang udah kelamaan kamu pendam. Hening dari perasaan yang selama ini kamu pura-pura kuatkan. Coba bayangkan, kamu berdiri di satu ruangan kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada yang menilai kamu. Gak ada yang tanya kapan sukses, udah sampai mana, atau kok hidup kamu gitu-gitu aja. Hanya kamu dan napas kamu sendiri. Dan di situ, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu dengar suara hati kamu yang sebenarnya. Pertama, tentang lelah yang kamu diamkan sendiri. Ada satu lelah yang gak pernah kamu ceritakan ke siapapun. Lelah yang cuman kamu yang tahu bagaimana rasanya. Lelah yang kamu bawa tidur, kamu bawa kerja, kamu bawa bangun pagi, kamu bawa sepanjang hari. Sampai akhirnya kamu lupa rasa jadi diri kamu sendiri tanpa lelah. Itu bagaimana? Kadang kamu jalani hidup bukan karena semangat, tapi karena udah terlalu sering terbiasa, dan kebiasaan itu pelan-pelan berubah jadi penjara. Tapi kamu jarang mengeluh, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu gak tahu harus cerita ke siapa. Dan kalaupun ada yang mau mendengar, kamu bingung harus mulai dari bagian yang mana. Makanya, mengheninglah sebentar. Biar kamu ingat satu hal, manusia sekuat apapun tetap butuh tempat untuk diam dan membebaskan diri dari tuntutan dunia. Kedua, tentang rasa sakit yang kamu anggap biasa. Ada luka yang kamu bawa bertahun-tahun. Luka dari orang yang kamu percaya. Luka dari keputusan yang kamu sesali. Luka dari kegagalan yang kamu pura-pura nggak peduli. Padahal sebenarnya bikin kamu jatuh berkali-kali. Ada luka yang kamu gak sadar masih kamu simpan karena kamu terlalu sibuk bertahan. Kadang kamu bilang pada diri sendiri, udahlah, biasa aja, udah lewat, udah gak kerasa kok. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah luka itu masih ada, masih mengajarkan kamu untuk berhati-hati berlebihan, masih membuat kamu takut bahagia terlalu cepat, masih membuat kamu gampang curiga, gampang cemas, gampang merasa gak layak. Dan itulah kenapa kamu perlu hening sebentar. Karena rasa sakit paling keras suaranya justru adalah yang kamu bungkam terlalu lama. Ketiga, tentang doa yang belum dikabulkan. Kamu pernah gak ngerasa kamu udah doa, udah usaha, udah sabar, udah ikhlas, tapi hidup tetap terasa berat? Pernah merasa kamu nunggu sesuatu yang bahkan kamu sendiri gak yakin masih akan datang? Pernah merasa doa kamu nabrak langit dan jatuh lagi ke kepala kamu sendiri? Ada fase hidup di mana kamu merasa Tuhan diam, bukan karena dia gak sayang, bukan karena dia gak lihat apa yang kamu perjuangkan, tapi karena dia sedang mengubah kamu dari dalam, pelan-pelan, senyap, dan tanpa kamu sadar. Tapi rasanya tetap sakit, tetap sepi, tetap berat, dan itu normal. Kadang hening yang kamu lakukan hari ini adalah tempat Tuhan menitipkan jawabannya. Keempat, tentang diri kamu yang sering kamu lupakan. Di balik semua tekanan hidup, ada satu orang yang paling sering kamu abaikan. Kamu sendiri. Kamu sibuk bikin orang lain bahagia. Kamu sibuk bikin keluarga bangga. Kamu sibuk nutupin kekurangan. Kamu sibuk nutup luka agar gak kelihatan. Kamu sibuk memaklumi orang yang gak pernah memaklumi kamu. Sampai suatu hari kamu sadar, kamu selalu bilang iya. Bahkan ketika hati kamu teriak jangan, tapi kamu tutup suara itu karena kamu takut mengecewakan orang lain. Padahal selama ini, orang yang paling sering kamu kecewakan adalah diri kamu sendiri. Makanya kamu perlu hening, agar kamu bisa dengar lagi suara hati yang udah lama kamu bungkam demi orang lain. Kelima, mengheninglah dan lihat apa yang kamu rasakan. Sekarang, coba tarik napas dalam, pelan, dan lepas.
Coba rasakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dadamu. Apakah ada sesak yang belum kamu lepaskan? Apakah ada marah yang kamu tahan? Apakah ada sedih yang kamu pura-pura kuatkan? Apakah ada harapan yang kamu kubur karena takut kecewa lagi? Nggak apa-apa kalau kamu belum tahu jawabannya. Nggak apa-apa kalau kamu masih bingung apa yang kamu cari dalam hidup. Nggak apa-apa kalau kamu belum sempurna, belum stabil, belum setenang orang lain. Yang penting, kamu jujur sama diri kamu sendiri hari ini. Walau cuma sebentar, walau cuma satu tarikan napas, walau cuma sepenggal keheningan karena kadang momen paling menyembuhkan bukan ketika kamu menemukan jawaban, tapi ketika kamu akhirnya berani berhenti sejenak untuk merasakan semuanya tanpa lari. Keenam, dunia gak akan rubuh kalau kamu berhenti 1 menit. Hidup ini keras ya, tuntutannya banyak, tekanannya nyata, beban pikiran nggak ada habisnya. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa, dunia nggak akan hancur hanya karena kamu berhenti sebentar. Kamu boleh diam, kamu boleh istirahat, kamu boleh menangis. Kalau perlu, kamu boleh mengheningkan semua suara, bahkan cuma 60 detik. Karena tubuh kamu bukan mesin, hati kamu bukan batu, dan jiwa kamu bukan sesuatu yang bisa dipaksa terus-terusan kuat tanpa pernah dikasih ruang untuk bernapas. Mengheninglah, walau sebentar, walau cuma di pojok kamar, walau cuma di depan cermin, walau cuma dengan menutup mata sejenak. Itu bukan kelemahan, itu tanda kamu manusia. Ketujuh, jika kamu sedang dalam masa tersulit, dengarkan ini. Ada masa hidup yang bikin kamu merasa semuanya sia-sia, yang bikin kamu berpikir, kenapa sih gue gak bisa semudah orang lain? Kenapa hidup seberat ini? Kenapa setiap kali mulai naik, ada aja yang bikin jatuh lagi? Kalau kamu sedang ada di fase itu, tenang. Bukan kamu aja yang merasa begitu. Bukan kamu aja yang sedang tersandung. Dan bukan berarti kamu gagal. Kadang Tuhan bawa kamu ke titik paling rendah, bukan karena Dia marah, tapi karena dari titik itu, kamu bisa lihat sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Kesabaran kamu, kebijaksanaan kamu, ketangguhan kamu, kemampuan kamu bangkit lagi. Kadang kehancuran kecil dalam hidup itu bukan hukuman, tapi undangan agar kamu pulang ke diri sendiri. Kedelapan, kamu gak harus sembuh hari ini. Kalau kamu merasa belum baik-baik saja, gak apa-apa. Kalau kamu masih takut masa depan, gak apa-apa. Kalau kamu masih bingung arah hidup, gak apa-apa. Penyembuhan bukan perlombaan, ketenangan bukan kompetisi. Perjalanan hidup kamu gak harus sama dengan semua orang. Yang penting, kamu belajar mengheningkan diri sebentar. Bukan untuk lari dari hidup, tapi untuk kembali mengingat bahwa hidup ini gak harus kamu hadapi sendirian. Kesembilan, tutup mata sebentar dan rasakan. Coba lakukan ini. Tutup mata sebentar, lalu tarik napas pelan dan rasakan. Apakah kamu sebenarnya cuma butuh dipeluk? Apakah kamu sebenarnya cuma ingin didengar? Apakah kamu cuma butuh penegasan bahwa kamu gak seburuk itu? Atau kamu cuma ingin diberitahu bahwa selama ini kamu sudah berjuang dengan sangat baik? Kalau ia anggap konten ini sebagai pelukan halus yang gak pernah kamu terima, sebagai pengakuan yang kamu butuhkan, sebagai ruang aman untuk kamu jujur apa adanya, karena kamu layak didengar, kamu layak dimengerti, dan kamu layak punya tempat untuk berhenti tanpa harus takut dianggap lemah. Sebelum kamu nutup video ini, ambil satu tarikan napas yang dalam, lalu jujurlah sama dirimu sendiri. Apa yang selama ini paling kamu takutkan? Kegagalanmu, masa lalumu, atau dirimu sendiri yang sebenarnya cuman ingin dipeluk dan dimengerti? Terkadang yang bikin hidup kamu berat bukan karena ujian yang datang, tapi karena kamu gak pernah punya ruang aman untuk cerita, untuk berhenti, atau sekadar untuk mengakui bahwa kamu juga manusia yang butuh ditenangkan. Dan kalau apa yang kamu dengar barusan membuat hatimu terasa lebih ringan walau sedikit, itu artinya jiwa kamu sedang membuka pintu kecil untuk sembuh. Karena pada akhirnya bukan dunia yang harus berubah dulu. Kamulah yang perlu menemukan keberanian untuk berkata, aku pantas tenang, aku pantas sembuh, aku pantas memulai ulang tanpa membawa rasa bersalah. Kalau hati kamu setuju dengan itu, kalau ada bagian dari jiwamu yang merasa ini ruang yang selama ini gue cari, maka jangan hilang. Tempat ini, nafas baru, dibuat sebagai rumah kecil untuk hati-hati yang sering lupa pulang. Tempat untuk kamu diam, menyadari, menangis kalau perlu, lalu berdiri lagi tanpa malu. Jadi,
Sebelum kamu pergi, aku mau tanya satu hal yang mungkin belum pernah kamu jawab sejujur ini. Bagian mana dari hidupmu yang ingin kamu ubah pelan-pelan mulai hari ini tanpa drama, tanpa paksaan, tanpa takut disalahpahami? Kalau kamu punya jawabannya, tulis. Kalau belum, biarkan proses ini nemenin kamu. Dan kalau kamu ngerasa video seperti ini bisa jadi teman perjalananmu, tempat kamu kembali tiap kali hidup mulai berat, klik subscribe-nya. Bukan buat angka, bukan buat algoritma, tapi biar kamu gak kehilangan tempat pulang. Setiap kali hati kamu mulai ribut dan kamu butuh suara yang ngingetin, hey, kamu berharga, kamu gak sendirian. Ayo, napas lagi, karena perjalanan ini panjang. Dan kalau kamu mau, kita jalan bareng.